Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 5 akan membacakan biografi Syah Waliullah Al-Dahlawi dan Muhammad bin Abdul Wahab. Perkenalkan, nama saya Karis Revita absen 5 beserta rekan saya Ilham Nur absen 10, Muhammad Iqbal Rasyad absen 15, Nabila Fatia absen 20, Rizky Ariel absen 25, serta Violina absen 30. Biografi Syah Waliullah Al-Dahlawi. Nama lengkapnya adalah Kutubuddin Ahmad bin Abdurrahman bin Majihudin bin Mazam bin Muhammad Al-Dahlan Al-Faruqi. Ia dilahirkan pada hari Rabu tanggal 4 Syawal 1114 Hijriah atau 21 Februari 1703 Masehi di Pulat, sebuah kota kecil di dekat Delhi, Al-Dahlawi. Al-Dahlawi ini hidup pada abad 18 Masehi di bawah kemunduran Imperium Mughal. Al-Dahlawi merupakan anak dari istri kedua ayahnya. Pada saat menikah dengan ibunya, ayahnya ini telah berusia 60 tahun. Masa tinggalnya di Hijaz ini banyak mempengaruhi pembentukan pemikiran Al-Dahlawi dan kehidupan selanjutnya. Di tempat itu, ia belajar hadis, fikih, dan ajaran sufi pada sejumlah guru. Di Hijaz ini pula, ia banyak memperoleh pengalaman mistik, seperti mimpi bertemu dengan Nabi. Ajaran beliau ini tersebar ke sebagian besar wilayah India. Ia wafat pada hari Sabtu sore tanggal 29 Muharram 1176 Hijriah atau 20 Agustus 1762 Masehi dalam usia 59 tahun di tempat kelahirannya. Karya-karya Syah Waliullah Al-Dahlawi. Salah satu karya terpenting Syah Waliullah Al-Dahlawi adalah Hujjat Al-Balighah. Di dalam karya tersebut, dia bermaksud mengembalikan ilmu-ilmu Islam melalui studi hadis yang dia susun sekali waktu selama 10 tahun setelah dia kembali dari ibadah haji. Karya ini merupakan karya terpenting oleh kaum pembaru Islam. Selain itu juga karya-karya lainnya adalah Al-Budur Al-Bazigho, karya yang membahas tentang teorinya mengenai pengembangan agama dan sosial sepanjang sejarah manusia. Kemudian ada juga Al-Fawz Al-Kabir fi Ushul Al-Tafsir, yaitu merupakan sebuah kajian atas prinsip-prinsip penafsiran Al-Quran yang ditulis dalam bahasa Persia. Kemudian At-Tafhimat Al-Ilahiyah, yang merupakan koleksi 2 jilid mengenai refleksi mistik dalam bahasa Arab dan juga bahasa Persia. Kemudian juga Fuid Al-Haramain dan Al-Fatimah yang ia tulis ketika ia di Mekah, di mana ia memperoleh hubungan spiritual secara langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Satu karya penting Syah Waliullah Al-Dahlawi adalah penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Persia, yang pada waktu itu sebenarnya dilarang. Dan ini juga mempengaruhi anaknya yang kemudian akan menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu yang lebih baik dipakai di India pada waktu itu. Sedangkan menurut pemikiran Syah Waliullah, penyebab yang membawa umat Islam kepada kelemahan dan kemunduran adalah sebagai berikut. Pertama, terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan yang demokratis menjadi sistem kerajaan. Kedua, sistem demokrasi yang ada dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. Ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam disebabkan oleh berbagai pertentangan aliran dalam Islam. Dan terakhir adalah adat istiadat dan ajaran bukan Islam yang masuk ke dalam keyakinan umat Islam. Karya-karya dan pemikiran Syah Waliullah Al-Dahlawi ini memiliki pengaruh besar terhadap pembaharuan Islam modern. Ia juga berperan dalam perkembangan teori asbabun nuzul makro dan mikro atau hakiki dan juz'i pada bidang tafsir. Dalam kitab Al-Fawz Al-Kabir fi Ushul Al-Tafsirnya, asbabun nuzul, dia memaparkan bahwa asbabun nuzul yang ditampilkan para mufasir pada waktu itu kurang valid. Karena menurutnya kebanyakan data sejarah yang tersebut ialah kisah yang sebenarnya tidak relevan untuk dijadikan asbabun nuzul. Sekalipun itu relevan, semua itu hanya bagian dari realitas pewahyuannya, dan oleh karena itu diperlukan pemahaman mendalam terhadap sejarahnya melalui pengamatan atas keseluruhan kisah-kisah pewahyuan dan juga realitas sosial budaya dari masyarakat Arab pada waktu itu. Nilai-nilai yang dapat ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan sosok Syah Waliullah, di antaranya yang pertama yaitu senang menimba ilmu. Pada umur 5 tahun, beliau belajar di madrasah milik ayahnya, dan pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Pada tahun 1730, beliau berangkat ke Saudi untuk pendidikan tinggi dan belajar di Madinah selama 14 tahun, di mana ia memperoleh gelar sanad dalam hadis. Yang kedua yaitu berinovasi. Beliau berpendapat perlunya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing agar masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab dapat memahami Al-Quran.
Padahal pemikiran itu termasuk baru, sebab penerjemahan Al-Quran pada saat itu masih dilarang oleh para ulama. Yang ketiga yaitu suka berbagi ilmu. Setelah memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, Syah Waliullah sempat mengajar di madrasah ayahnya selama 12 tahun. Dan yang keempat yaitu produktif berkarya. Semasa hidupnya, Syah Waliullah merupakan seorang intelektual yang produktif berkarya. Ia menulis secara menyeluruh di fiqh dan hadis. Tercatat, Al-Dahlawi telah menulis sebanyak 51 buku, yakni 23 berbahasa Arab dan 28 dalam bahasa Parsi. Biografi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan Salafiyah yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Kerajaan Arab Saudi. Dia tumbuh dan dibesarkan dalam kalangan keluarga terpelajar. Melihat keadaan umat Islam yang menurutnya sudah melanggar akidah, Muhammad bin Abdul Wahab telah menghabiskan waktunya selama 48 tahun lebih di Dariyah. Keseluruhan hidupnya diisi dengan kegiatan menulis, mengajar, berdakwah, dan berjihad, serta mengabdi sebagai Menteri Penerangan Kerajaan Saudi di Tanah Arab. Muhammad bin Abdul Wahab berdakwah sampai usia 92 tahun. Beliau wafat pada tanggal 29 Syawal 1206 Hijriah bersamaan dengan tahun 1793 Masehi dalam usia 92 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Dariyah. Karya Muhammad bin Abdul Wahab yaitu Kitab Tauhid. Gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan gerakan penerus ide-ide dari pembaharuan Ibnu Taimiyah. Pengaruh gerakan Wahabi terhadap gerakan-gerakan reformis Islam sesudahnya itu adalah ajaran keharusan kembali kepada sumber ajaran Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Perlunya dimunculkan kembali semangat ijtihad dan pelarangan terhadap taklid. Pemikiran yang dituangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengubah ajaran Islam dengan penafsiran yang baru terhadap wahyu, melainkan membawa misi memberantas bidah, khurafat, tahayul, dan lain-lain. Pemikiran Muhammad Abdul Wahab ini berlandaskan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga beliau sangat berpendirian dalam merealisasikan apa yang telah menjadi tuntunan dirinya, yaitu menjauhkan orang-orang dari kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Perealisasian inilah yang menandakan bahwa demikianlah yang tertanam dalam benak Muhammad bin Abdul Wahab. Penanaman nilai dari Muhammad bin Abdul Wahab. Nilai yang dapat kita terapkan dari sifat Muhammad bin Abdul Wahab yang pertama adalah ketekunan dalam menimba ilmu. Dapat dilihat dari masa kecil Muhammad bin Abdul Wahab bahwa beliau adalah seorang yang tekun dan rajin. Sifat ini dibuktikan dengan saat beliau kecil, beliau dapat menghafal Al-Quran di umurnya yang ke-10 tahun. Bahkan ketika Muhammad bin Abdul Wahab sudah dewasa pun, beliau tetap tekun dalam menimba ilmu. Dia berusaha mendapatkan ilmu sekecil apapun yang berguna. Lalu nilai lainnya adalah mental dan kesabaran yang kuat dalam menghadapi fitnah, cemooh, dan ejekan. Fitnah dan ejekan yang diterima oleh Muhammad bin Abdul Wahab sangat melebihi batas wajar. Jika beliau memiliki mental dan kesabaran yang lemah, pastinya dia sudah marah dan mungkin menyerah dalam berdakwah. Tetapi, karena beliau adalah penyabar dan sangat kuat mentalnya, dia tetap berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam dengan damai. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.